Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh aku awali video kali ini dengan aku ngejemur pakaian ya teman-teman. Jadi pakaian ini tuh aku udah cuci dari pagi-pagi hari. Karena kebetulan juga alhamdulillah untuk air PDAM-nya itu kan ngalir. Jadi ya udah buru-buru aja ini tuh nyuciin pakaian-pakaian yang ada kotor gitu kan di dalam mesin cuci, karena udah lumayan juga sih ini tuh banyak. Jadi mumpung airnya juga itu masih ngalir PDAM-nya ya kan, dan juga menghindari untuk tumpukan cucian jadi banyak gitu ya. Karena memang deh teman-teman, kalau aku itu kendala dalam mencuci pakaian itu kalau airnya PDAM-nya aku itu lagi nggak ngalir, lagi macet. Nah itulah yang bisa buat cucian aku tuh numpuk senumpuk-numpuknya dan bisa sampai seminggu, paling lama itu seminggu pernah ya teman-teman, karena airnya macet. Jadi mau nggak mau deh gitu kan numpuknya sampai segitu lamanya. Jadi ini tuh kebetulan untuk air PDAM-nya tuh selalu ngalir gitu normal, makanya 2-3 hari kalau udah ada yang kotor itu langsung aku cuci aja. Dan ini juga ya teman-teman, untuk cuacanya itu hujan sederas-derasnya tadi pagi. Terus ini tuh aku udah beres gitu kan cuciannya, mandi segala macam itu jam 10-an lewat, dan ini tuh sekitar jam 10 lewat gitulah ya pas aku ngejemurnya. Terus ini tuh masih mendung banget ya teman-teman, cuman nggak tahu sih entah mau timbulkah nanti untuk mataharinya, karena juga tuh kadang tuh kayak agak kebuka-buka gitu loh untuk awannya gitu. Jadi semoga aja deh ini tuh nanti mataharinya ada timbul dan juga bisa kering gitu ya dalam 1 hari untuk jemurannya aku ini. Jadi juga kalau ada yang bingung ya teman-teman, kok aku ngejemurnya di rumah, ini tuh emang jemurannya itu letaknya di dalam rumah, cuman posisinya itu di atas loteng ya teman-teman. Jadi rumah yang aku tempatin ini dia tuh ada lotengnya. Kalau dulu waktu masih almarhum mama hidup, nah kamar yang di samping kanan itu adalah kamar aku sama si mama. Cuman selama mama udah nggak ada dan ada beberapa perubahan hidup ke depannya gitu kan, aku juga udah berkeluarga dan tinggallah aku sama keluarga aku di sini. Jadi kamar yang di atas loteng itu, yang di bagian kanan itu udah dijadikan gudang barang-barang yang nggak kepake gitu. Jadi cuman beraktivitas sering itu di bagian bawah aja. Dan untuk atas ini paling sering itu ya udah kayak memang dimanfaatin untuk tempat jemuran. Karena memang juga sih dari dulu ini tuh area tempat jemuran ya teman-teman, dan sampai sekarang pun masih aku pakai tempat jemuran juga. Nah itu jangan salfok sama ada kepala nongol di area tangga ya. Itu tuh Ralin, dianya lagi ngontrol akunya. Dia bilang kok lama sih ibu jemurannya. Ya kalau belum selesai kan ya belum bisa ditinggal gitu kan. Jadi harus selesai dulu barulah ditinggal. Nah ini juga untuk jemurannya udah selesai ya teman-teman. Jadi habis selesai jemuran aku tuh langsung turun ke tanah aja ya kan. Ini tuh aku sebenarnya belum ada masak sama sekali, cuma nasi tuh aja. Jadi sarapan pagi tadi aku sama Ralin itu cuman manasin ikan sisa yang malam tadi, dan malam tadi juga kan suami masak ya teman-teman. Sebenarnya tuh ya masih ada sisaan gitu kan sayur buncis di dalam kulkas, cuman rasanya tuh males lagi gitu ya untuk makan si sayur buncis lagi gitu. Karena waktu malam tadi itu suami itu masak buncis juga kan, jadi ya udahlah ya, mau ke warung sayur juga males ya kan, keadaan habis hujan gitu becek-becek, jadi males gitu bawaannya mau bawa motor. Jadi ya udah ini tuh manfaatin aja ada tanaman singkongnya aku, daun singkong gitu kan. Jadi ya udah aku ambilin aja ini tuh daun singkongnya yang di samping rumah buat aku sayur di hari ini.
Nah ini juga untuk pohon singkong yang tinggi ini aku tebang ya teman-teman, beberapa gitu, cuman nggak semua sih karena takutnya juga itu kalau makin tinggi pas ada angin kencang malah tumbang gitu kan ini pohonnya. Jadi ya udah ini tuh separohnya aku potongin aja dulu, dan itu juga batang yang udah tua itu aku sisihin biar nanti bisa ditancep lagi gitu ya, ditanam kembali maksudnya di tanah gitu biar dia tumbuh juga. Nah ini untuk sampah potongan daun singkongnya itu aku tumpuk aja di ujung situ tadi. Memang biasanya sih tempat bakar-bakar sampah di situ kan. Oh ya ini tuh juga sebenarnya bukan tanah aku pribadi ya teman-teman. Jadi tanahnya orang pas bersampingan di samping rumah aku. Jadi sama aku itu aku numpang ikut nanamin pohon singkong ya kan, daripada tumbuh sama ini ya rumputan gitu kan, lebat sama rerumputan. Jadi ya udah aku ikut tanamin aja dengan pohon singkong. Dan selain pohon singkong sih aku tuh ada nanam juga percabean gitu kan, ada beberapa pohon gitu ngikut, terus juga ada beberapa pohon tomat juga. Cuman kalau tomat itu aku tanamnya di polybag gitu ya teman-teman. Jadi ya lumayan lah gitu kalau misalnya lagi kepepet gini kan, ya adalah ya dipetik-petik gitu di samping rumah gitu ya, nggak perlu jalan gitu kan pakai motor untuk nyari sayur, karena manfaatin aja sayuran yang ada di samping rumah kayak gini. Nah ini dia hasil panen aku ya teman-teman. Jadi itu tuh ada satu buah tomat dan ada 2 biji cabai. Sebenarnya itu tadi ada 3, warnanya merah satunya gitu kan, cuma entah nggak taulah kemana gitu si cabenya itu kayaknya jatuh deh tadinya pas aku bawa. Jadi ya udahlah ini tuh langsung aja aku eksekusi untuk daun singkongnya, dan daun singkong ini nanti mau aku parut ya teman-teman, jadi daun singkong tumbuk gitu. Cuman berhubung aku itu nggak punya lesung, jadi aku akalin aja parut pakai parutan kelapa kayak gini ya teman-teman. Nah ini singkat cerita udah aku parut semua, emang sengaja gitu nggak yang terlalu halus banget, masih ada tekstur daunnya karena agak susah juga gitu kan kalau lagi pakai parutan gini, takutnya nanti malah kena tangan gitu, jadi seadanya aja lah. Oke lanjut ya teman-teman, jadi itu aku ada sisaan 1 ekor nila, langsung aku goreng aja. Dan ini untuk daun singkongnya udah aku cuci bersih juga. Terus itu ada bawang merah bawang putih yang aku tumis, jadi cuman pakai bawang merah bawang putih aja untuk numis si daun singkongnya ini. Dan tadi juga aku udah nyiapin bahan-bahan untuk bikin sambal. Jadi untuk menu hari ini tuh ada daun singkong dioseng, ikan nila goreng, dan juga sayur pula. Ini ya sambal maksudnya, sama si sambal tomat gitu. Udah itu aja sih ya teman-teman, cukup banget lah ini tuh ya kan. Nah ini untuk daun singkongnya langsung aja aku masukin ke dalam wajan, karena memang juga untuk bawang merah bawang putihnya tadi udah wangi. Terus itu tadi sengaja ya teman-teman untuk minyaknya emang sengaja agak sedikit lebih banyak, karena itu nanti bakalan lebih enak banget lah pokoknya. Kalau menurut aku nih ya, kalau ngoseng daun singkong tumbuk begini tuh emang enak itu minyaknya agak dibanyakin sedikit. Dan kali ini juga untuk serai parutnya aku skip aja ya teman-teman, karena malas juga gitu kan ngambil tadi di tanah karena keadaan becek, jadi ya udah di skip aja untuk si serainya. Nah ini untuk ikan nilainya udah matang ya teman-teman, jadi ya udah langsung aja diangkat dan ditiriskan dulu. Terus untuk si daun singkongnya ini udah juga aku kasih bumbu perasanya, nggak macem-macem sih, kayak biasa aja, cuman pakai garam, gula, dan juga penyedap, udah itu aja. Dan itu pun juga enak banget ya teman-teman, walaupun juga ini tuh nggak ada tambahan serainya tadi kan. Tapi menurut aku kayak gini aja tuh juga udah enak banget lah ya, kalau udah yang namanya daun singkong kayak gini dioseng. Dan singkat cerita untuk daun singkongnya ini udah mateng dan rasanya juga udah pas, jadi ya udah langsung aja kita salin ke wadahnya. Nah lanjut lagi ya teman-teman, jadi yang terakhir ini aku tinggal bikin sambal aja, dan ini juga pakai bawang merah bawang putih
dan juga sisa-sisaan cabai yang ada di dalam kulkas gitu kan, semua aku masukin aja. Sama 2 cabai yang tadi udah aku panen di samping rumah tadi juga aku masukin juga ya teman-teman. Ya hitung-hitung nambah-nambah lah gitu ya untuk rasa pedasnya. Terus untuk bumbunya itu juga cuman pakai garam, micin plus gula itu sih. Karena kalau aku itu kalau nyambel ataupun lagi nyayur gitu ya teman-teman, masak-masak sayur nggak pernah juga sih ketinggalan sama yang namanya gula walaupun sedikit gitu kan, karena kalau nggak ada gula tuh rasanya kayak kurang aja gitu. Nah ini dia untuk menu hari ini ya teman-teman, jadi alhamdulillah dan jangan lupa untuk bersyukur. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke pekerjaan selanjutnya. Jadi setiap habis masak jangan lupa juga untuk selalu diberesin dan dibersihkan untuk area kompornya. Karena kan kalau pas lagi masak-masak itu nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dihindari yang namanya minyak itu nyiprat kemana-mana ya kan. Jadi mesti banget kalau misalnya di setiap habis masak itu langsung dibersihin kayak gini ya teman-teman. Supaya juga tuh kalau pas lagi mulai mau masak lagi itu tuh enak gitu kan, ngelihat keadaan kompor, keadaan area mejanya itu udah bersih dan udah rapi kembali. Ya walaupun nanti habis dibersihin kayak gini ya bakal dipakai masak lagi kan, cuman ya gitulah ya, namanya perputaran setiap harinya tetap harus dibersihin juga gitu kan walaupun nanti dipakai lagi. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini aku nyapu-nyapu aja untuk bagian lantai, dan untuk meja makannya aku sisihin ke samping supaya pas lagi nyapu itu kayak leluasa aja lah gitu ya nyapunya, karena kan untuk kotorannya itu lumayan banyak juga sih di area lantainya. Jadi kalau misalnya si meja makannya aku diriin seperti tadi agak lebih luas dan lega aja gitu ya kalau pas lagi nyapunya. Nah, oke lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini aku langsung aja nyuciin semua perabotan yang tadi aku pakai buat masak. Ada beberapa kotor, jadi dicicil aja juga lah ya dicuci. Karena supaya menghindari juga ini tuh cucian piring yang numpuk-numpuk. Nggak tahu deh kalau perharinya itu udah berapa kali nyuci piring ya. Dan ini pun juga udah 3 kali sama ini deh teman-teman. Aku tuh udah nyuci piring gitu dari pagi sampai siang udah 3 kali. Belum lagi nanti ketemu ke siangnya lagi dan sore dan malam, nggak tahu deh ya, nggak kehitung lah pokoknya kalau yang namanya mencuci piring ini. Oh ya, untuk teman-teman itu ada yang samaan nggak sih sama kayak aku, kalau di setiap harinya itu nggak kehitung pokoknya yang namanya nyuci piring kayak gini, atau malahan tim yang numpuk piring gitu udah banyak baru dicuci, atau juga mungkin ada yang 2 kali dalam sehari atau malah ada yang 1 kali dalam sehari. Boleh dong ya komen di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatanku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!